Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan mengajak anak-anak khususnya kelas 3 untuk belajar pada materi tematik kelas 3 pada tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 wujud benda. Ayo kita simak video kali ini. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Nah, lalu bagaimana dengan sifat benda gas? Ya, sifat benda gas yang pertama adalah memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Contohnya, jika kita meniupkan udara ke dalam balon, maka bentuk gas tersebut akan seperti balon. Yang kedua adalah benda gas memiliki massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat, contohnya timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Nah, anak-anak, kemudian perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Yang pertama adalah gambar bayi. Alat menimbang yang sesuai adalah timbangan gantung. Kemudian yang kedua ada telur di situ. Alat timbang yang sesuai adalah timbangan warung. Yang ketiga adalah emas, di situ ada cincin, ada kalung. Alat timbang yang sesuai adalah neraca. Sedangkan yang keempat adalah di situ terigu sebagai alat membuat kue, bahan membuat kue, dan alat timbangan yang cocok adalah timbangan kue. Yang terakhir adalah beras. Ayo kira-kira mana beras? Ya, alat penimbang beras adalah timbangan beras. Anak-anak, benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat bentuknya tetap dimanapun benda itu kita letakkan. Beberapa contoh dari benda padat adalah pensil, buku, bola, dan lain-lain. Sifat dari benda cair adalah bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Nah, sekarang ayo, apa contoh dari benda cair? Ya, contohnya adalah air, oli, minyak goreng, sirup, dan lain-lain. Kemudian, sifat dari benda gas adalah memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah-ubah. Sekarang, apa contoh benda gas? Ya, contohnya adalah udara yang kita hirup, itu adalah benda gas. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan keluarga, lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Anak, di sini sudah ada kata rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat.
Nah, kira-kira mana yang termasuk ke dalam sikap sederhana? Kita mulai dari yang pertama ya, rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, dan rendah hati termasuk ke dalam sikap sederhana. Yang kedua, mubazir. Mubazir itu membuang-buang makanan atau membuang barang yang masih bisa kita gunakan. Itu bukan termasuk sikap sederhana ya. Yang ketiga adalah pelit. Meskipun kita disuruh untuk hidup sederhana, tetapi juga tidak boleh terlalu pelit ya, ataupun pelit itu tidak boleh. Jadi bukan termasuk sikap sederhana. Kemudian secukupnya. Secukupnya termasuk sikap sederhana. Boros? Tentu tidak ya. Berlebih-lebihan? Apalagi itu bukan sikap sederhana. Kemudian cermat. Nah, cermat juga termasuk hidup sederhana karena tahu mana yang benar-benar kebutuhan. Kemudian berbagi. Ya, betul, kita harus berbagi dan itu termasuk sikap sederhana. Sombong? Tidak boleh sombong ya, jadi bukan termasuk hidup sederhana. Hemat? Pasti ya. Hemat adalah salah satu sikap sederhana. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan diberikan manfaat ya anak-anak semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.